Serangan bertubi-tubi membuahkan hasil. Rusia klaim pasukannya berhasil kuasai Donetsk dan Luhansk. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Selasa 7 Juni 2022 menyatakan pasukan Rusia menguasai hampir seluruh wilayah Luhansk dan Donetsk. Hal itu diungkapkan Shoigu menyusul serangan bertubi-tubi selama berminggu-minggu dan pengerahan lebih banyak pasukan Rusia dalam perang di Ukraina. Seperti dilaporkan Associated Press, Menhan Shoigu menyatakan pasukannya kini berhasil membebaskan 97% wilayah Luhansk. Rusia klaim merebut seluruh Donbas sepenuhnya, mencakup wilayah Donetsk dan Luhansk. Kedua wilayah itu akan dilepaskan dari Ukraina dan mendapat dukungan Moskow. Rusia menyebutnya sebagai Republik Donetsk dan Luhansk dan dinyatakan merdeka. Namun oleh Rusia disayangkan karena pasukan Ukraina masih berada di wilayah itu. Tidak jelas apakah Rusia akan mencoba memperluas serangannya di tempat lain di Ukraina jika mengambil alih Donbas. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari Senin 6 Juni 2022 memperingatkan jika Barat menyediakan Ukraina roket jarak jauh yang mampu mencapai wilayah Rusia, Moskow akan menanggapi dengan menekan serangannya lebih dalam ke Ukraina. Pada awal perang, pasukan Rusia juga menguasai seluruh wilayah Kherson dan sebagian besar wilayah Zaporizhia di selatan. Tokoh-tokoh setempat yang dituding Ukraina dan Barat dituju oleh Rusia saat ini sedang mempertimbangkan rencana agar wilayah mereka mendeklarasikan kemerdekaan atau bergabung dengan Rusia. Tetapi sementara pasukan Kremlin memiliki daya tembak yang unggul, pasukan Ukraina, di antara mereka adalah pasukan paling terlatih di negara itu, bertahan dan menunjukkan kemampuan untuk melakukan serangan balik. Menhan Shoigu mengklaim pasukan Rusia merebut seluruh kawasan pemukiman Severodonetsk dan saat ini merengsek untuk menguasai zona industri di pinggirannya dan kota-kota terdekat. Severodonetsk, pusat administrasi wilayah Luhansk, baru-baru ini menjadi fokus serangan Rusia. Shoigu menambahkan pasukan Rusia menekan serangan mereka ke kota Popasna dan mencatat mereka menguasai Liman dan Sviatoris dan 15 kota lain di wilayah tersebut. Popasna adalah sebuah kota dengan populasi sebelum perang sebanyak 20.000 orang yang terletak di sekitar 30 km selatan Severodonetsk. Seorang pejabat Ukraina mengatakan Moskow mengerahkan tambahan pasukan di Ukraina Timur untuk memperkuat serangan artileri Rusia yang bertujuan untuk menghancurkan pertahanan Ukraina. Penasihat Presiden Ukraina Mikhailo Podolyak mendesak rakyatnya untuk tidak berkecil hati tentang pembalikan medan perang. Jangan biarkan berita bahwa kami telah menyerahkan sesuatu membuat Anda takut, katanya dalam sebuah video. Jelas manuver taktis sedang berlangsung. Kami menyerahkan sesuatu, kami mengambil sesuatu kembali. Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengakui pasukan Rusia mengendalikan kawasan industri Severodonetsk. Pertempuran jalanan terberat terus berlanjut dengan berbagai tingkat keberhasilan, kata Haidai kepada The Associated Press. Situasinya terus berubah tetapi Ukraina menangkis serangan. Igor Konashenkov, kepala juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, mengatakan personil kelompok ultranasionalis Ukraina merusak sebuah biara bersejarah di Severodonetsk dengan membakarnya. Kesaksian dari penduduk lokal dan biarawan di Sviatohirsk yang dibebaskan dari Republik Rakyat Donetsk mengonfirmasi fakta pembakaran sebuah gereja kayu oleh nasionalis Ukraina pada 5 Juni. Namun Konashenkov mengklaim meskipun ada operasi militer, angkatan bersenjata Rusia mencegah kerusakan pada monumen bersejarah kaum Kristen Ortodok tersebut. Tidak hanya para biarawan yang ingin memadamkan api di gereja, tetapi juga anggota pertahanan teritorial Ukraina datang untuk membantu. Namun kelompok nasionalis menghambatnya dengan melepaskan tembakan untuk intimidasi. Meskipun aksi militer terjadi di Sviatohirsk, pasukan Rusia tidak mengizinkan kerusakan monumen bersejarah dan ortodok di biara Sviatohirsk.